Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan interaksi manusia dan komputer secara online atau daring. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ya komponen atau bagian dari komputer secara virtual. Jadi sebelum nantinya kita melihat langsung ya bentuk bagian dalam dari sebuah komputer, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikannya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah bagian dari komputer ya. Kalau kita bicara komputer berarti ini secara keseluruhan ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini bagian yang paling luar ini namanya casing ya. Kemudian di dalamnya ada berbagai macam hardware ya atau perangkat keras lainnya ya. Baik itu termasuk prosesor maupun hard disk ya, power supply ya. Oke, di sini kita bisa melihat satu persatu per bagian ya. Nah, kita mulai dari yang paling bawah pojok ya. Kita klik di sini ya. Ini namanya wireless NIC ya, atau wireless network interface card ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Pada simulasi ini ya. Jadi bentuknya nanti macam-macam ya, tidak semuanya seperti ini. Jadi ada yang lebih kecil ukurannya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita perbesar ya, wireless G 2,4 GHz ya, ini frekuensinya ya. Ini kalau kita belajar teknologi wireless, kita akan mengupas detail terkait dengan protokol 802.11 ini nantinya. Kalau kita lihat di sini ya, nah di sini ada bagian wireless antena konektor. Jadi nah ini adalah bagian di mana antena wireless ditancapkan nanti ya. Jadi ini bentuknya. Kalau kita lihat dari bagian depan ya, kurang lebih seperti ini. Dari bagian belakang ya, bentuknya seperti ini. Cirinya yang paling kelihatan adalah ada konektor antena, dan di sini di komponennya ada label biasanya wireless. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ini adalah wireless NIC ya, NIC gitu saja ya, network interface card ya. Terus bagian yang paling bawah ini adalah konektor namanya ya. Jadi ini konektor PCI ya. Jadi di komputer sendiri ada berbagai macam konektor ya, ada PCI, ada AGP ya, ada PCI Express yang terbaru saat ini ya. Kalau yang awal-awal itu ada yang namanya slot ISA. Jadi konektor ini nancapnya nanti di slot namanya. Ada slot ISA, ada slot PCI, ada slot AGP ya. Dan yang terbaru ini adalah PCI Express ya. Yang membedakan adalah yang pasti kalau dari segi fisik adalah ukuran slotnya ya. Semakin canggih biasanya slotnya semakin pendek ya. Dan kecepatannya otomatis semakin tinggi. Oke, saya tutup dulu ya. Nah, jadi bentuk slot PCI itu seperti ini, warnanya putih ya. Nah, ini slot PCI. Oke, kemudian ini ada NIC ya, network interface card. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita lihat dari depan ya. Nah, ini NIC ya, ini sudah menggunakan PCI Express ya konektornya, jadi lebih kecil. Kemudian ada Ethernet portnya yang bagian depannya. Nah, ini bracketnya ya, yang besinya ini namanya bracket. Kalau kita lihat dari depan bentuknya seperti ini ya, Ethernet port ya. Jadi ini adalah port untuk menancapkan konektor RJ45. Dari belakang, jadi nanti kalau Anda menemukan port semacam ini, berarti ini mengidentifikasikan atau menunjukkan bahwasanya ini adalah
NIC ya, dan dia menancap di PCI Express-nya. Oke, kita beralih ke atasnya lagi. Nah, di sini ada video adapter ya, video adapter card. Kalau kita lihat di sini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini video adapter ya. Ini jadi video adapter ini memiliki prosesor ya, grafik prosesor sendiri ya. Apalagi yang VGA yang atau video adapter yang bagus ya, itu rata-rata memiliki prosesor dan memori sendiri ya. Nah, ini ada RAM-nya juga ya di prosesornya, di bawahnya heatsink ini ada prosesornya ya, dan ini ada VRAM-nya ya, ada memorinya. Kemudian ini juga konektornya menggunakan PCI Express ya. Kemudian bagian depan adalah video portnya. Kemudian ini adalah bracketnya. Kalau kita lihat ya, nah ini video portnya bentuknya seperti ini ya. Oke. Jadi selain bentuk VGA yang ini bentuk lain dari VGA ya. Oke. Berikutnya kita bisa lihat ya. Kita ke sini. Ya, ini kalau kita klik di sini, nah ini adalah heatsink atau pendingin ya, pendingin dari prosesor, dan ini ada konektornya, ini sumber listriknya. Jadi ini harus biasanya menancap di motherboard ya, bentuknya seperti ini. Nah ini biasanya dikasih pasta kemudian dinempel di CPU ya, untuk menyerap panas CPU dan mempercepat mengalirkan panas dari CPU ke heatsink, kemudian didinginkan oleh sebuah kipas. Kita tarik ke atas ya, ini ada power supply ya, ini adalah catu dayanya ya. Jadi ini kita lihat di sini ya, ada inputannya, ada voltage-nya berapa ya, 115, 230 volt. Kita lihat, nah ini AC power konektornya. Jadi ini dari listrik AC 220 nancap ke sini. Kemudian ini ada exhaust fan, ini untuk pendingin dari power supply itu sendiri ya, ini ada exhaustnya. Kemudian ini bentuknya dari samping. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk CPU, untuk power supply. Berikutnya dari power supply di sini ada namanya CD-ROM ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada DVD tray-nya, ada tombol open close-nya ya, ada status indikator light-nya, ada emergency eject ya. Ini ketika kita paksa untuk keluar ya DVD tray-nya, kita bisa memanfaatkan tombol emergency-nya. Jadi seperti ini. Portnya ini masih menggunakan PATA konektor ya. Ini untuk powernya yang terbaru saat ini sudah tidak ada lagi CD-ROM seperti ini ya, rata-rata sudah menggunakan SATA. Baik, saya lanjutkan, turun lagi ke bawahnya. Nah, ini ada floppy disk ya. Nah, ini floppy konektornya ya. Ini sudah lama sekali, ini sudah tidak digunakan saat ini ya, sudah hilang dari peredaran ya, untuk floppy disk ini ya. Ini dulu penggunaannya menggunakan disket ya, jadi penyimpanannya menggunakan disket dimasukkan sini. Tapi sekarang sudah ada flash disk sehingga floppy disk ini mulai hilang atau mulai tidak diproduksi lagi. Kemudian di bawahnya di sini ada hard disk ya, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tempat penyimpanan. Nah, ini sudah menggunakan SATA ya. Nah, ini hard disk, tempat penyimpanan atau ROM-nya dari sebuah komputer, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini bentuk SATA kabel itu seperti ini ya. Ini tadi yang nancap ke hard disk.
ya, potnya. Oke, kemudian ada apa lagi di sini, disk, kemudian ada motherboard. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi motherboard ini adalah papan elektronika ya, tempat menancapnya semua komponen yang ada di komputer ya, dimana input output semuanya nancap di motherboardnya ini. Contohnya ini ya, ini masih ada mousepad PS2 nya ya. Ini adalah portnya mouse yang menggunakan mouse keyboard yang menggunakan port PS2 dulu. Kemudian ada serial port, nah ada VGA portnya, ada parallel portnya. Dulu printer menggunakan ini ya, mouse juga menggunakan ini dan ini keyboard. Kemudian ada USB port. Nah sekarang yang terbaru, semua mouse keyboard sudah beralih ke USB. Ini sudah tidak ada lagi ini port serial dan PS2. Dan ada firewire port, dan ada Ethernet, kemudian ada audionya juga di sini ya, kalau kita lihat. Nah ini ada portnya ya, ini port yang tadi ya, ini PCI Express untuk VGA, ini PCI, ini PCI Express untuk NIC nya tadi ya. Nah, ini soket, jadi setiap motherboard ini memiliki versi soket masing-masing ya. Kalau saya lihat di sini, ini adalah Pentium 4 soket. Mohon maaf, ini sudah menggunakan LGA 775 ya. Berarti ini sudah dual core ke atas. Dan ini adalah power supply. Ini adalah slot memorinya ya. Jadi seperti itu. Ini bagian belakangnya. Oke. Ya, kemudian ada RAM. Nah, ini memori. Ya, ini DIMM konektornya ya. Dual inline modul memori ya. Jadi konektornya itu bolak-balik ya. Jadi kalau kita balik di bagian belakang, nah ini ada pinnya juga ya. Oke, SATA kabel sudah. Oke, floppy sudah. Oke, saya rasa sudah untuk pertemuan kita pada mata kuliah IMK hari ini ya. Silakan Anda mencari referensi sendiri ya, tugas mandiri terkait dengan jenis-jenis generasi prosesor ya pada komputer, kemudian jenis-jenis slot ya, jenis memori pada komputer, dan jenis soket pada motherboard ini yang harus kita pahami betul ya ketika kita merakit sebuah komputer ya. Tipe prosesor, jenis soket dari prosesor ya, kemudian tipe memorinya, jenis memorinya, kemudian tipe slot dari tipe slot memori, tipe slot PCI ya. Silakan belajar mandiri untuk mencari referensi terkait yang saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.